Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, wassalatu wassalamu laka ya Rasulullah. Sahabat Ummahat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang boleh nggak sih perempuan haid itu membaca Al-Quran? Karena apa? Kita tahu bahwa haid adalah kodrat perempuan yang tidak bisa dihindari. Mungkin bisa menundanya. Masa haid itu ada yang cepat, hanya 5 hari, dan kadang ada yang sampai 10 hari, bahkan lebih. Kalau pas haidnya lama, kadang kita sampai kangen banget pengen membaca Al-Quran gitu ya sahabat ya. Tapi kan selama ini yang kita tahu, perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, benarkah demikian? Sahabat Ummahat, sebenarnya hukum perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran itu ada 2 pendapat. Ada ulama yang berpendapat haram, ada juga ulama yang membolehkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengutip perkataan Ibrahim An-Nakhai bahwa larangan wanita haid membaca Al-Quran bukan persoalan yang disepakati di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat. Nah, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Menurut Ibnu Rushd, perbedaan pendapat ini terjadi karena sebagian ulama menyamakan status perempuan haid dengan orang junub. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa perempuan haid itu berbeda dengan orang junub. Nah, kalau kondisi janabah itu kan hanya sesaat ya sahabat ya. Setelah berhubungan bisa bersuci kapan saja gitu loh. Berbeda dengan orang haid, bisa berhari-hari dan bersucinya harus menunggu haid selesai. Tidak bisa semau kita sendiri. Nah, ini dijelaskan dalam Bidayatul Mujtahid. Pendapat pertama, haram. Sahabat tentu sudah tahu ya. Ini pendapat haram membaca Al-Quran ini adalah pendapat yang populer. Haram bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran walaupun sedikit. Nah, ini dijelaskan dalam syarah Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yahrumu 'alal junubi wal haidi wan nifasi qira'atu syai'in minal Qur'ani wa in qalla. Dan I'anatul Thalibin juga mempunyai pendapat yang senada. Ulama Hanafi juga berpendapat perempuan haid dan nifas dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran. Ini dijelaskan dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Sahabat, nah pendapat kedua, perempuan haid dan nifas boleh membaca Al-Quran. Salah satu ulama yang membolehkan adalah Ibnu Rushd. Wanita haid boleh membaca sedikit ayat Al-Quran berdasarkan ihtisan lamanya masa haid. Namun Ibnu Rushd tidak menjelaskan lebih terperinci apa maksud al-qalilah, sedikit. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga termasuk ulama yang berpendapat perempuan haid boleh membaca Al-Quran. Dalilnya adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 305. Pada saat Aisyah pergi haji bersama Rasulullah SAW, Aisyah menangis. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Apa yang membuatmu menangis, Aisyah?" Aisyah menjawab, "Aku sangat berharap andai aku tidak melaksanakan haji tahun ini." Kemudian Nabi bertanya lagi, "La'allaki nufisat?" Qultu, "Na'am."
qala fa inna dzalika syai'un katabahullah ala banati Adam faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baiti hatta tathuri. Barangkali engkau haid Aisyah. Aisyah menjawab, benar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kaum perempuan Bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Ini dijelaskan di Fathul Bari ya sahabat. Menurut Imam Al-Asqalani, dengan hadis tersebut Imam Bukhari bermaksud menjelaskan landasan argumentasi bolehnya wanita haid membaca Al-Quran. Datangnya haid adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari perempuan. Oleh sebab itu, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak mencegah perempuan haid untuk melakukan semua amalan manasik haji kecuali tawaf. Karena tawaf merupakan sholat dalam bentuk yang khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan orang yang menunaikan haji itu mencakup zikir, talbiyah, doa-doa yang sebagian diambil juga dari Al-Quran. Sahabat ummahat, ulama lain yang berpendapat perempuan haid dan nifas boleh membaca Al-Quran mensyaratkan kondisi tertentu, yaitu pertama, membaca Al-Quran dalam hati. Jadi boleh membaca tapi dalam hati sahabat. Dalilnya yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffudzi bihi wa yajuzu lahuma an-nadharu fil mushafi wa imraruhu 'alal qalbi. Dijelaskan dalam kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi bahwa perempuan haid dan nifas atau junub boleh membaca Al-Quran tapi dibaca dalam hati gitu sahabat, tanpa melafadzkan gitu, dan boleh melihat mushaf Al-Quran. Nah, ini salah satu solusi ya sahabat ya. Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama. Berdasarkan pendapat yang muktamad, wanita yang haid atau nifas boleh membaca Al-Quran, tapi dalam hati. Dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Terus pegang Al-Qurannya bagaimana? Ulama Syafi'i berpendapat boleh membawa atau memegang Al-Quran yang diyakini lebih banyak mengandung tafsirnya. Atau kalau di kita Al-Quran terjemah ya, yang itu banyak bahasa Indonesianya, ada keterangan-keterangan bahasa Indonesia, itu kita boleh memegang itu. Yang tidak boleh itu mushaf yang isinya Al-Quran saja. Dalilnya adalah yajuzu hamluhu bittifaqil ulama'i fi tafsiri aktsara minhu yaqinan. Nah, pendapat ini bisa dijadikan pilihan ya sahabat. Pada saat haid kita, apalagi yang haidnya lama, kita sudah merindukan membaca Al-Quran, jadi kita bisa membaca Al-Quran dalam hati menggunakan Al-Quran terjemah atau Al-Quran aplikasi di HP ya sahabat ya. Sahabat, kondisi kedua, boleh membaca Al-Quran untuk perempuan haid yang sedang menuntut ilmu dan mengajar Al-Quran. Dhahabal Malikiyah fi sahihi indahum ila jawazi masil mushafi li haidi wa qiraatiha lil Qur'ani fi halit ta'allumi wat ta'limi.
Dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram dijelaskan bahwa perempuan haid dan nifas dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran. Namun ada pengecualian bagi perempuan yang belajar dan mengajar Al-Quran. Meskipun kondisi haid atau nifas boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Kemudian kondisi ketiga yaitu boleh membaca Al-Quran jika sekedar ayat-ayat zikir atau diniatkan untuk berzikir dan berdoa. Misalnya membaca doa Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan dan seterusnya. Itu sahabat ya. Ini dijelaskan dalam Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Kemudian kondisi keempat yang membolehkan perempuan membaca Al-Quran, perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran adalah perempuan yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Agar hafalannya tetap terjaga. Karena dengan pertimbangan waktu haid dan nifas itu bisa berlangsung lama. Kalau dilarang membaca Al-Quran, khawatir mengurangi hafalannya. Gitu sahabat. Ini menurut pendapat mazhab Maliki, Al-Bukhari, dan At-Tabari. Nah, pendapat ini banyak diikuti oleh ulama-ulama kontemporer. Ini dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kondisi kelima yaitu ayat Al-Quran terucap dengan tidak sengaja. Kondisi-kondisi tersebut, 5 kondisi itu sahabat ya, itu dijelaskan juga dalam kitab I'anatul Thalibin. Wa in qasada dzikra wahdahu awid du'a awid tabarruka awid tahaffudha aw atlaqa fala tahrumu. Jika melafatkan ayat Al-Quran dengan tujuan hanya untuk berzikir, berdoa, dan mengharap keberkahan, atau menghafal Al-Quran, atau keceplosan terucap ayat Al-Quran, maka tidak haram. Demikian sahabat, hukum perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat dan membuat kita terus ingat terhadap Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.